Kalau kamu punya orang tua yang usianya sudah di atas 50 tahun, atau kamu sendiri udah masuk kepala 5, tolong banget dengerin cerita saya sampai habis. Ini bukan sekadar cerita, ini pengalaman pribadi saya sebagai dokter yang sudah puluhan tahun menangani pasien usia lanjut. Dan saya harus jujur, banyak kejadian yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau saja kita tahu dari awal bahayanya mandi malam buat lansia. Kita pikir mandi itu sehat. Dan iya, memang sehat, asal waktunya pas. Tapi kalau mandinya malam, apalagi setelah jam 8, risiko yang muncul bukan main. Saya pernah punya pasien, Pak Dharma namanya, umurnya 62 tahun, masih aktif. Sukanya halaman, ngurus cucu, dan katanya, dia nggak bisa tidur kalau belum mandi. Suatu malam, sekitar jam 9, dia mandi air dingin seperti biasa. 2 jam kemudian, istrinya panik. Pak Dharma ngeluh sesak napas. Jantungnya berdebar, lalu pingsan, dibawa ke IGD. Ternyata, serangan jantung. Kami berhasil menanganinya, tapi setelah itu, hidupnya berubah. Aktivitas terbatas, nggak bisa lagi jalan jauh. Gampang capek, dan kamu tahu apa yang bikin saya miris? Semua itu mungkin bisa dicegah, cuma dengan mengatur waktu mandi. Mandi malam itu bikin tubuh lansia kaget. Saat usia makin tua, sistem tubuh kita melambat. Termoregulasinya, atau kemampuan tubuh mengatur suhu, menurun drastis. Jadi ketika air dingin menyentuh tubuh malam-malam, tubuh gagal menyesuaikan. Akibatnya, pembuluh darah menyempit, tekanan darah melonjak, jantung bekerja lebih keras. Dan buat mereka yang punya riwayat darah tinggi, kolesterol, atau jantung, ini bisa jadi pemicu serangan mendadak. Kamu mungkin pernah dengar, banyak orang tua tiba-tiba meninggal malam hari. Coba cek, berapa banyak dari mereka yang mandi malam. Ini bukan mitos, ini fakta medis. Penelitian di Journal of Aging Health menyebutkan, mandi malam meningkatkan risiko tekanan darah tinggi sebesar 30% pada usia 50 ke atas. Belum lagi risiko sendi kaku, pegal, hingga masuk angin yang gak kunjung sembuh. Tapi, saya nggak mau cuma menakut-nakuti. Saya mau bantu kamu cegah ini semua. Jadi gini, kalau memang harus mandi malam, misalnya karena habis dari luar, atau badan lengket, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, jangan pernah mandi dengan air dingin. Selalu pakai air hangat. Suhu idealnya sekitar 37 derajat Celcius. Kedua, jangan langsung guyur kepala. Mulailah dari kaki, lalu naik ke betis, perut, dada, baru kepala. Ini biar jantung gak kaget. Ketiga, jangan mandi lebih dari 10 menit. Semakin lama, tubuh bisa kehilangan panas dan memicu hipotermia ringan. Keempat, pastikan kamar mandi nggak terlalu dingin. Kalau perlu, nyalakan pemanas ruangan sebelum mandi. Kelima, mandi sore adalah waktu terbaik untuk usia 50 tahun ke atas. Sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Cukup segar, tapi nggak bikin tubuh kaget. Dan kalau badan terasa gerah di malam hari, lap pakai handuk hangat saja. Itu lebih aman dan tetap bikin badan bersih. Saya tahu, banyak orang tua kita yang sudah terbiasa mandi malam sejak muda. Tapi tubuh mereka dulu beda dengan sekarang. Dulu kuat, sekarang tidak lagi. Kalau kita biarkan kebiasaan lama itu terus jalan, padahal kondisinya sudah berubah, kita sedang membiarkan bahaya mengintai. Saya ingat betul seorang ibu, Bu Yanti. Beliau tiap malam harus mandi karena katanya susah tidur kalau belum mandi. Sampai suatu malam,
Beliau pingsan di kamar mandi. Anaknya nangis-nangis waktu cerita ke saya. Dok, saya nyesel, kenapa saya nggak larang-larang dari dulu, katanya. Dan kisah kayak gini bukan sekali dua kali saya dengar. Kalau kamu pikir, mandi malam kan saya juga kuat. Ingat, efeknya mungkin nggak langsung, tapi perlahan-lahan bisa memicu gangguan. Sendi nyeri, pegal terus-menerus, tidur nggak nyenyak, itu semua bisa jadi tanda awal. Dan kalau sudah kena stroke ringan atau serangan jantung, baru kita panik, padahal cuma tinggal ubah waktu mandi. Sederhana, tapi menyelamatkan. Saya juga tahu, kadang kita pulang kerja malam, badan lelah dan pengen segar. Tapi percayalah, mandi malam untuk usia di atas 50 tahun lebih banyak mudaratnya. Coba bayangin, hanya karena mandi malam, kita kehilangan momen bersama orang tua lebih cepat dari seharusnya. Nggak ada yang mau itu terjadi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Bicaralah ke orang tua kita dengan lembut. Katakan bahwa ini demi menjaga kesehatannya. Berikan alternatif, mandi sore, atau lap badan malam hari. Kalau kamu sendiri usianya sudah 50-an, mulai perhatikan, sayangi tubuhmu. Jangan paksa tubuh yang sudah melemah untuk menanggung beban kebiasaan yang berisiko. Tubuh itu punya alarm, sering pegal, susah tidur, mudah lelah. Itu bisa jadi tubuhmu protes terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tak lagi cocok. Dan salah satunya, mandi malam. Kalau kamu punya orang tua yang tiap malam masih mandi, tolong beritahu mereka, ceritakan kisah Pak Dharma dan Bu Yanti. Biarkan mereka tahu, kamu peduli. Kadang cinta itu nggak butuh hadiah besar. Cukup perhatian kecil, seperti menjaga waktu mandi, bisa jadi bukti kasih sayangmu. Saya tahu, tidak semua orang bisa langsung berubah. Tapi perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan ini adalah langkah kecil yang sangat penting. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Jadi kalau kamu sayang orang tuamu, ubah cara mandinya mulai hari ini. Pindahkan ke sore. Pakai air hangat. Lakukan dengan cara yang benar. Jangan tunggu ada kejadian buruk baru sadar. Tubuh manusia itu seperti mesin. Dan mesin tua butuh perawatan ekstra. Rawat dengan kasih sayang. Bukan kebiasaan yang membahayakan. Saya bicara ini bukan karena saya dokter. Tapi karena saya juga anak. Saya juga pernah khawatir lihat ibu saya tiap malam mandi. Dan sekarang, saya bersyukur karena kami sempat mengubah kebiasaannya sebelum terlambat. Saya harap kamu juga bisa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu saya sebarkan, like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu tentang bahaya mandi malam untuk usia lanjut. Dan share video ini ke grup keluarga kamu. Karena kadang, satu share bisa menyelamatkan satu nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga orang tuamu, jaga dirimu, karena hidup sehat bukan soal panjang umur, tapi soal tetap bisa menikmati waktu bersama orang-orang tercinta.